Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Upaya menghentikan serangan Israel ke Gaza terus dilakukan berbagai negara. Mulai dari memberikan kecaman kepada Israel, hingga mendukung resolusi PBB mengenai gencatan senjata. Sayangnya semua itu seolah tak membuahkan hasil. Israel malah semakin ugal-ugalan. Rusia pun turun tangan dengan mengundang Hamas dan Iran. Lalu apa yang mereka bicarakan? Benarkah mereka siap melakukan serangan? Tonton terus dan simak video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Setelah menyatakan dukungan balasungkawa dan kesiapan menjadi mediator antara Hamas dan Israel, kini Rusia mengundang langsung Hamas dan pendukungnya Iran. Pertemuan itu terjadi pada Kamis tanggal 26 Oktober lalu. Hamas mengirim dua pemimpin seniornya sekaligus anggota Biro Politik kelompok tersebut, Musa Abu Marzuk dan Bassem Naim. Sementara itu Iran diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negerinya Ali Baghrikani, dan Rusia diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negerinya Mikhail Bogdanov. Dalam pertemuan tersebut perwakilan ketiga negara membicarakan langkah lanjutan Rusia untuk pembebasan sandera warga negara asing di jalur Gaza. Mereka juga mendiskusikan cara terbaik mengevakuasi warga Rusia dan warga negara lain di daerah-daerah kantung Palestina. Rusia juga kembali menegaskan posisinya yang mendukung secara penuh pembentukan negara Palestina yang berdaulat dengan ibu kota Yerusalem Timur. Undangan Kremlin kepada Hamas juga mengindikasikan kepada dunia bahwa Rusia sama sekali tak pernah menganggap Hamas sebagai teroris, seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Malahan Hamas dianggap sebagai gerakan pembebasan yang membela hak-hak rakyat Palestina. Mereka menyulut perang atas nama keadilan. Pertemuan Hamas dan kedua negara tersebut membuat Israel sangat geram. Israel menilai kalau Rusia mendukung terorisme, dan meminta perwakilan Hamas yang datang ke Moskow diusir. Permintaan Israel itu tak bisa dikabulkan mengingat Rusia memang dari awal telah menyatakan dukungan sepenuhnya kepada Hamas. Dan Palestina. Hamas sangat mengapresiasi Rusia soal keberpihakan dan upayanya menghentikan serangan, terlebih kepada Putin yang dengan tegas meminta Israel berhenti mengepung Gaza, memblokade bantuan dan menargetkan warga sipil. Bahkan Putin menyindir Israel secara terang-terangan di hadapan publik atas bencana kemanusiaan yang Israel timbulkan. Setidaknya ada 8.400 warga Palestina yang meninggal, dan ada 21.000 lebih korban luka-luka. Kemudian ada hampir 2.000 orang dinyatakan hilang. Diduga tertimbun reruntuhan, sebagian besar dari mereka adalah anak-anak. Sementara itu ada 670.000 pengungsi yang memenuhi sekolah, rumah sakit dan gedung komunitas internasional, atau United Nations Air Life and Works Agency for Palestine Refugees (UNIS), yang disingkat menjadi UNRWA. Mereka hidup di dalam kondisi yang sangat buruk. Mereka kekurangan makanan dan air, tidur tanpa kasur, bahkan tidur di luar bangunan, hanya beratapkan langit. Makanya tak salah kalau Putin mengusulkan adanya gencatan senjata agar tak ada lagi warga sipil yang menjadi korban. Dengan adanya serangan Israel ke Gaza, Putin semakin yakin bahwa solusi paling tepat adalah membentuk negara Palestina. Rencana ini tidak boleh ditunda-tunda lagi. Rusia bahkan siap bekerja sama dengan Liga Arab untuk mengakhiri penderitaan warga sipil Gaza. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dalam pertemuannya bersama Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abolje, tim Moskow juga membahas latar belakang Israel dan Palestina berseteru selama berabad-abad lamanya. Pembahasan itu penting untuk bisa menemukan solusi paling tepat. Lavrov juga menilai dukungan Barat kepada Israel sama sekali bukan solusi yang tepat, terlebih Amerika Serikat yang mendukung penuh langkah Israel, bahkan sampai mengirim kapal dan kendaraan militer. Salah satunya adalah kapal induk USS Gerald Harford yang telah berada di Laut Mediterania. Dukungan ini pun malah membuat aksi Israel semakin membabi buta. Karena mendapat dukungan, Putin juga mengecam Amerika Serikat yang dinilai gagal menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Melan Amerika dianggap memperkeruh suasana karena terang-terangan mendukung Israel. Selain itu Putin juga mengirimkan bahan makanan atas nama Federasi Rusia untuk mengatasi krisis bahan makanan yang dialami warga Gaza. Bantuan itu dibawa menggunakan pesawat khusus dari Moskow menuju Bandara Laris Semenanjung Sinai. Bantuan itu lalu didistribusikan oleh komunitas kemanusiaan Bulan Sabit di Mesir lewat Rafah, sebuah perbatasan yang menghubungkan antara Mesir dan Gaza yang telah dibuka. Hubungan baik Rusia dan Hamas ternyata juga membuat hubungan Rusia dan Iran semakin dekat.
dan saling mendukung. Iran adalah salah satu negara yang mendukung aksi Hamas. Membela rakyat Palestina, Presiden Iran Ibrahim Raisi memuji serangan Hamas ke Israel awal Oktober lalu. Raisi melihat serangan Hamas sukses membuat Israel ketar-ketir. Sebenarnya dukungan Iran sudah berlangsung lama. Keduanya mulai melakukan kontak saat Republik Islam melakukan dua konferensi soal Palestina tahun 1990 hingga 1991. Di konferensi inilah Hamas mulai dikenal dunia luar. Tahun 1992 Hamas menunjukkan kekuatannya dengan menyerang Israel. Tindakan mereka yang membahayakan keamanan dan ketertiban pun membuat 418 pasukan Hamas harus dideportasi ke Lebanon. Di sanalah mereka bertemu dengan pasukan Korps Pengawat Revolusi Islam atau Islam Revolutionary Guard Corps and Hizbullah. Pasukan Hamas tentu tak menyanyikan kesempatan itu. Mereka berusaha menimba ilmu di bidang peperangan, terutama soal bom bunuh diri. Dari situlah mereka menjalin hubungan baik. Hingga sekarang Iran disebut menjadi donatur bagi Hamas dengan menyumbangkan 50 juta US dollar atau setara dengan 796 miliar setiap tahunnya. Lalu ada Hizbullah yang membantu menyelundupkan bahan peledak kepada Hamas untuk melakukan bom bunuh diri. Iran juga membantu Hamas saat berusaha merebut jalur Gaza dari Israel tahun 2007. Saat itu Iran disebut-sebut membantu pasukan senjata dan memberikan pelatihan militer bagi pasukan militan Hamas. Usaha Iran ternyata sukses besar. Hamas berhasil mengambil alih jalur Gaza. Setahun kemudian Hamas kembali melakukan penyerangan. Senjata buatan Iran berupa mortir, tank, dan roket sudah terlihat digunakan oleh pasukan Hamas saat menyerang Israel di Gaza. Senjata itu diselundupkan melalui Sudan agar tak terkena bloket Israel. Selain itu, Hamas, Iran, Suriah, dan kelompok Hizbullah dari Lebanon adalah koalisi yang menentang dominasi Amerika Serikat dan Israel kepada Timur Tengah. Makanya ketika sekutu Hamas tak tinggal diam saat pasukan Israel memburu Hamas, mereka sudah siap untuk bertempur melawan Zionis. Sekarang kita beralih ke hubungan Hamas dan Rusia. Keduanya punya sejarah hubungan baik. Dukungan Rusia kepada Palestina ternyata tak hanya terjadi di masa sekarang, tapi sudah dimulai sejak zaman Uni Soviet Komunis. Moskow mendukung kelompok sosialisasi dalam lingkaran politik Palestina, sekaligus memberikan pelatihan bagi pejuang Palestina. Mereka juga menyambut dengan hangat pemimpin Hamas sejak berkuasa di jalur Gaza tahun 2007. Keberpihakan Rusia terhadap Hamas Palestina ternyata membawa dampak positif terhadap hubungan Rusia dan Iran. Hamid Reza Azizi sebagai pakar hubungan Iran-Rusia dari Institut Urusan Internasional dan Keamanan Jerman menganggap bahwa sikap baik Rusia kepada Hamas mencerminkan kecenderungan Kremlin menuju hubungan lebih dekat dengan Iran. Perkataan Azizi terbukti saat Rusia melakukan invasi ke Ukraina. Persenjataan Rusia didukung oleh Iran dengan memasuk drone memantikan kamikaze Shahed 136. Drone ini memiliki panjang 3,5 meter, lebar sayap 2,5 meter, dan berat 200 kg. Cara kerja drone ini sesuai dengan namanya. Kamikaze yang berarti bunuh diri. Saat mendekati target, kamikaze Shahed 136 akan meledakkan dirinya sendiri. Selain drone, Iran juga memasuk sejumlah amunisi perang berupa peluru mortir hingga senapan mesin. Jumlahnya mencapai 100 juta. Peralatan yang dikirim lewat dua kapal kargo berbendera Rusia. Kedua kapal kargo yang dikenal dengan nama Musa Jalil dan DBGI berangkat pada Januari lalu. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah, dukungan Rusia kepada Palestina tak pernah berhenti selama 3 minggu ini. Rusia mengajak Hamas dan Iran berunding untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan misi penyelamatan sandera. Israel pun menjadi gelisah melihat ketiganya runding. Semoga dengan pertemuan tersebut bisa menjadi peringatan kepada Israel untuk berhenti melakukan kekejaman. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih saudaraku yang sudah menonton video ini hingga akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.